Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hasanuddin Pod Edu. Adalah acara podcast sekitar pendidikan, tempat di mana kita mengeksplorasi sebuah cerita inspiratif dari para insan yang pendidikan. Saya Fitriani, kelas 10 Broadcasting dan Perfilman SMK Hasanuddin Pare. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Eko Prasetyo SSN dan Bapak David Setiawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasaran di SMK Hasanuddin Pare Kediri. Assalamualaikum Bapak Eko dan Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini? Masih puasa nggih? Alhamdulillah masih puasa dan alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang penting intinya kita berpuasa secara mandiri. Alhamdulillah ya, puasa mandiri, Pak. Kan? Sendiri-sendiri ya. Ya. Selama bulan Ramadan, apa saja kegiatan sekolah di SMK Hasanuddin? Apakah pelajaran biasa atau bagaimana, Pak? Monggo bisa Pak Eko atau Pak David yang menjelaskan. Monggo. Mungkin dari saya dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Fitriani dari kelas 10 BP yang telah memberikan kesempatan kami berdua dari Waka Kesiswaan dan Waka Sarana dan Prasarana untuk kegiatan di bulan Ramadan ini. SMK Hasanuddin Pare ada perbedaan dari jam waktu mulai pelajaran. Biasanya kita mulai jam 6.45 dimulai dengan kegiatan apel pagi, kemudian diteruskan dengan kegiatan belajar mengajar. Untuk di bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan apel, akan tetapi kita masuk agak lebih siang, jadi pelajaran dimulai pukul 7 dan mereka siswa-siswi pulang lebih awal dibandingkan di hari biasa ya. Mungkin kalau hari biasa jam 1 sampai setengah 2, kalau di bulan Ramadan ini pulang setelah sholat duhur berjamaah baru pulang. Oh, berarti sekarang kita sholat duhur terlebih dahulu di sini, Pak? Iya, dari Senin sampai hari Kamis dan hari Sabtu. Kalau Jumat pulang lebih awal, sebelum jam 11 kita sudah pulang. Gitu. Kenapa itu, Pak? Kok bisa lebih siang dan pulangnya juga lebih pagi? Karena ya mengingat kegiatan di bulan Ramadan kita setiap malam melaksanakan ibadah taraweh, dan kalau pagi dini hari kita melaksanakan melaksanakan sahur untuk puasa. Jadi memang agenda pembelajaran memang agak lebih siang karena mengingat juga mereka jam istirahatnya juga berkurang ya. Jadi mundur 15 menit, jadi agak siang jam 7 dimulai pelajaran seperti itu. Oh, berarti sekarang sekolahnya jadi lebih singkatkan ya, Pak? Iya, jamnya juga lebih pendek ya. Yang sebelumnya faktor tenaga, Pak. Betul. Kita kan puasa, jadi kalau misalkan selalu untuk berpikir, mungkin nggak maksimal ya di saat puasa, jadi jamnya lebih diperpendek, dipersingkat juga. Agar para siswa-siswi sama guru-guru tidak terlalu mengeluarkan tenaga ya, Pak. Ya, betul. Di samping puasanya juga jalan, kegiatan belajar mengajar juga jalan, seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, yang penting intinya setiap kita ada kegiatan, maksudnya di dalam bulan-bulan Ramadan terutama tentang KBM, Pak ya. Kita sudah membuat sebuah proses supaya nanti ketika siswa dan siswi menerima pelajaran dari Bapak Guru bisa menerima dengan baik ya, terus bisa mendapatkan apa yang telah disampaikan. Seandainya nanti kalau kita fullkan dalam satu hari mungkin bisa tidak tersampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Makanya kita lebih diperpendekkan seperti itu ya. Mungkin tidak jauh beda dengan sekolah lain ya, Pak David ya. Kita juga mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh dinas, jadi seperti itu. Apa saja program atau kegiatan khusus yang diselenggarakan sekolah selama bulan Ramadan ini? Monggo Pak David. Kalau ibaratnya khusus itu di bulan puasa sebenarnya enggak, karena tidaknya juga formal, Pak ya, karena kita ada di bulan puasa maka kegiatan itu harus kita adakan. Betul. Oh, berarti sama saja seperti biasanya, Pak? Iya, seperti biasa, KPM seperti biasa, cuman nanti ada yang namanya Pondok Ramadan. Nah, Pondok Ramadan itu nanti diikuti oleh semua siswa dari kelas 10, dari kelas 11 ya.
nanti kita semua akan mengikuti program Pondok Ramadan seperti itu. Lah Pondok Ramadan itu nanti juga dibagi, tidak semuanya saling bersama-sama hadir. Jadi ada dua kategori. 2 sesi. Bukan 2 sesi, 2 kategori. Yang satu kategori di jurusan laki-laki. Oh, satu lagi di jurusan perempuan. Jadi ada beda. Tidak dijaminkan satu gitu. Oh, dipisahkan ya, Pak. Seperti itu. Berarti nanti juga per jurusan juga dibedakan. Ya, nanti kita punya program tersendiri supaya pelaksanaannya lancar, tertib gitu. Jadi kita memang untuk program Pondok Ramadan ini kita sengaja memang memisah antara siswa laki-laki, nanti ada program tersendiri, hari tersendiri maksudnya. Terus untuk yang siswa yang perempuan nanti juga akan ada waktu tersendiri seperti itu dan lebih efektif gitu. Nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti mungkin di 10 akhir bulan puasa. Oh, dilaksanakan di 10 akhir sebelum puasa. Ini ada program lagi. Oh, ada program di 10 lagi. Akhir bulan puasa insyaallah nanti dari kita atau mungkin dari OSIS akan membagikan takjil. Ya. Insyaallah nanti seperti itu. Ya. Kegiatan dari sekolah ya? Ya, kegiatan dari sekolah. Nanti dibagikan di depan sekolahan, dibagikan ke orang-orang yang lewat melintasi ya depan sekolah. Berarti nanti aku ikut lewat aja Ganda. Iya, nggak apa-apa. Walaupun tidak melewati pun nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Langsung mampir aja ya, Pak. Langsung, iya. Nanti aku borong aja sih. Nggak apa-apa. Asalkan puasa, kalau nggak puasa nggak boleh. Oh, kalau nggak puasa nggak boleh, Pak? Karena orang berpuasa dan tidak berpuasa di mukanya kelihatan gitu, Pak. Oh, kelihatan? Oh iya, jelas. Kira-kira saya puasa nggak, Pak? Kira-kira kalau seger gitu kira-kira ya nggak puasa, tapi kalau pucet nggak saya ini jelas nggak berpuasa. Ya kan siapa tahu nanti siang kan berbuka kan nggak tahu juga. Tapi ya memang maklum ya kalau karena cewek kan memang ya nggak full penuh puasa. Karena gini Pak, semua orang yang berpuasa itu kalau misalkan mereka itu mengikuti dengan hikmat, dengan niat, ya insya Allah tidak kelihatan. Walaupun dia puasa kita kan nggak akan pernah tahu. Tapi kalau berpuasanya itu kok karena semata-mata ingin pahala atau apa ya mungkin dia bisa kelihatan. Ya karena dia lemes gitu ya Pak. Padahal lemes itu pura-pura. Biar disuruh makan. Aslinya juga lemes ya. Kok malah ngerebut puasa ini. Lu kan tanya kan tadi puasa. Betul. Ya, lanjut ya Pak. Lanjut. Bagaimana sekolah mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan siswa dan staf selama bulan Ramadan ini? Sebagai wakas sarana dan prasarana, mau silakan. Ya, jadi gini, untuk kegiatan di bulan puasa ini, saya sebagai sarana prasarana juga mempersiapkan termasuk tempat untuk mengadakan kegiatan Pondok Ramadan. Nanti dari siswa-siswa itu kegiatannya apa dari Pondok Ramadan itu nanti kita yang menyiapkan termasuk tempat musola dan lain sebagainya. Oh, disiapkan dari guru-gurunya? Ya, nanti ada tempatnya tersendiri. Perkiraan emang nanti kegiatan Pondok Ramadan apa Kak? Ya Pak? Kalau biasanya Pondok Ramadan itu satu yang pasti tadarus gitu. Tadarus. Oh, tadarus. Khatmil Quran. Nanti yang kedua mungkin ada tausiah ceramah atau pembelajaran tentang cara membaca Al-Qur'an makhraj yang baik itu bagaimana. Oh, nanti berarti ada tausiahnya dari nanti ada tausiahnya dari Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dari Bapak Kesiswaan atau mungkin dari siapa nanti ada. Pokoknya setiap terjadwal itu kan agendanya nanti satu minggu itu nanti 3 hari dipakai untuk jurusan yang lain dan itu yang untuk jurusan yang lain, jadi tidak disamakan. Jurusannya dibagi jadi dua. Dibagi jadi 2. Nanti setiap kegiatan dalam satu hari itu ya ada sholat duha dan lain sebagainya sampai menjelang sholat duhur. Ya, jadi kita nggak sampai sore ya Pak ya kebetulan. Sebenarnya kalau untuk sarana prasarana ya nggak terlalu kita ada persiapan khusus enggak, karena tempatnya kan sudah ada siap, tinggal kita mempersiapkan apa yang kurang di tempatnya tersebut, seperti itu. Berarti kegiatannya udah terancang sejak
Ya, gitu sudah setiap tahun di SMK kita juga mempersiapkan itu Pak. Okay. Selalu ada pondok Ramadan, kalau misalkan di bulan puasa mungkin nanti juga ada bagi-bagi takjil. Iya, seperti itu. Karena memang selaras dengan slogan kita ya Pak ya, sekolah apa? Sekolah teknologi berbasis Islami. Sesuai dengan slogan itu yang penting. Jadi biar masuk ke dalam keislamannya ya Pak. Iya betul sekali. Jadi teknologinya masuk, agama apalagi harus lebih masuk. Harus lebih masuk. Soalnya masuk Pak Eko. Nggak apa-apa ya Pak diselingi guyonan-guyonan. Iya, apa-apa dong, ya. makan Karena lebih kita seru. di sini formatnya nggak formal banget ya. Iya, nggak terlalu formal. Sementing kita saling sharing. Iya, saling sharing. Apa aja sih perubahan atau penyesuaian yang dilakukan pada jadwal operasional sekolah untuk terutama dalam waktu belajar dan ruang mungkin? Maksudnya? Kayak fasilitas kebutuhan selama bulan Ramadan atau kayak yang dibutuhkan selama bulan ini. Apa aja sih Pak? Saya menjawab? Nggak bisa jawab. Ya, yang jawab. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan di bulan Ramadan itu termasuk siswa dan karyawan, Bapak Ibu guru juga sama ya. Kita sebenarnya ya tidak terlalu tidak memberi tempat yang khusus di bulan puasa. Sementing kita menjalankan puasanya itu gitu, untuk fasilitas-fasilitas ya kita sudah tinggal menikmati saja sebenarnya. Sudah tidak ada terlalu banyak persiapan kebutuhan khusus gitu. Jadi kalau misalkan puasa ya puasa, nanti kita tinggal melaksanakan apa yang ada di jadwal Bapak Ibu guru mengajar. Ya. Tinggal kita seperti itu saja. Nggak ada yang khusus kalau bulan puasa. Ya. Berarti sama aja kayak pada hari-hari. Pada hari sebelum puasa tenaganya. Cuman tenaganya aja ya. Dan yang waktunya yang butuh dipercepat. Tenaga ekstra karena kita makanannya memang dibatasi, jadi tenaganya sama, otomatis kan akan semakin cepat habis ya. Iya. Karena yang dimasukkan dan yang dikeluarkan banyak yang dikeluarkan. Karena kan kita kan juga harus mengendalikan emosi. Betul ya kan sekali. Apalagi ketemu murid-murid yang agak menguras tenaga, jadi kita butuh sabar dan sabar. Tidak hanya tenaga Pak, pikiran juga terkuras juga ya. Jadi sabarnya itu lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Betul, lebih ditingkatkan lagi. Intinya gini, kalau bulan puasa itu kita selaku Bapak Ibu guru gitu, mungkin kita menjaga hati, yang kedua menjaga supaya kita sabar. Betul. Kadang-kadang murid-murid siswa-siswi kita kan ya namanya anak gitu. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang iseng. Iya, beragam-ragam. Harus menjaga supaya emosi kita tidak melonjak. Itu agar tidak meledak ya. Itu pun juga tergantung dari kita masing-masing. Seperti itu. Dan sebagai guru harus telaten dan sabar. Iya. Ya, sabarnya harus lebih diekstrakan lagi. Pokoknya apapun kondisinya kita harus sabar. Dan sabar dan selamat. Apa itu kok selamat? Selamat berpuasa. Ya bisa kan. Bisa. Jangan terlalu banyak nanti kita lemes Pak. Iya nanti. Justru kalau kan kita kan lagi senang. Kita ketawa. Ya. Kalau saya saya pribadi, kalau saya diem, saya lapar Pak. Iya. Dan mengantuk. Kalau misalkan saya guyon, omong-omongan, masih berjam-jam, akan semakin luwe. Enggak, kalau kita banyak ngomong terus kayak temennya lebih asik, lupa, jadi kan lupa lapar. Sedang berpuasa, terus tiba-tiba pergi beli minum ya kan, lupa kita puasa. Kalau kita puasa, kok kita lupa makan atau minum. Itu enggak apa-apa. Berkah bagi kita. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari apa? Dari lupa. Karena orang itu tidak mungkin orang akan terus ingat terus, pasti ada sesuatu yang lupa. Nah, lupanya itu diingatkan oleh Allah. Iya. Tapi kalau lupanya terus, Pak. Nah, ya itu kayaknya disengaja itu. Bukan lupa lagi itu. Ya, semoga kita selalu ingat. Amin. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada
Istri di rumah. Jangan keluar konteks Pak, masuk konteks. Kita lanjut ya. Kembali ke laptop. Dalam konteks pendidikan karakter, bagaimana sekolah memanfaatkan bulan Ramadan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kerja keras, dan empati kepada siswa? Jenengan. Saya dulu. Ya. Oke. Jadi untuk nilai karakter dan empati untuk kepada siswa, terutama kepada guru, ya. Untuk nilai-nilai karakter di kita, terutama dalam bulan puasa seperti ini, kadang-kadang seperti tadi kita tetap harus menjaga yang namanya kesabaran. Betul. Kalau kita bisa menjaga sabar, otomatis anak-anak didik kita, siswa-siswa kita, siswa-siswi kita akan merasakan bahwa oh ini loh bulan puasa, indahnya bulan puasa itu seperti ini. Jadi menjaga kesabaran, menjaga etika kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang ketika berpuasa, itu kan juga masuk dalam karakter, sopan santun itu seperti itu. Ya, karena karakter siswa-siswinya juga banyak yang berbeda ya Pak. Iya benar. Kalau misalkan kita menyetarakan semuanya dari A, B, C, D menjadi A misalkan, nggak bisa. Mereka belum bisa masuk juga kan. Dan di samping itu kita harus bisa melihat bagaimana supaya anak ini bisa berubah. Nah itu kita ada jurus namanya. Apa itu? Nah ya jurus itu sendiri. Trik ya? Ada trik triknya supaya sendiri. anak ini bisa berkarakter, bisa berakhlak, bisa sopan santun kepada bapak ibu guru, punya etika yang baik. Itu ada jurus tersendiri dari bapak ibu guru. Dan masing-masing anak itu juga berbeda ya Pak? Iya berbeda, ada penanganannya sendiri. Betul. Jadi tidak bisa disamaratakan atau digebyah uyah. Yes. Ada yang sedang, ada yang gini, ada yang gampang, ada yang sulit juga ya. Dan kadang-kadang ketika kita mengutarakan sesuatu, anak-anak itu mendengarkan tapi tidak tahu apa yang disampaikan. Nah itu paling susah itu. Paling susah. Jadi harus terus mengulang-ulang kata-kata itu. Walaupun kadang-kadang kita mengulang pun, waduh, dia tidak mengerti. Makanya kita harus tetap sabar untuk menerima mereka. Bagaimanapun caranya, kita sebagai bapak ibu guru tetap berusaha supaya siswa-siswi yang ada di SMK Hasanuddin itu bisa berkarakter, punya etika yang baik, ya, sopan santun, itu terutama itu. Dan yang terakhir bertanggung jawab. Ya, itu yang menjadi. Oh ada lagi Pak. Apa? Jujur. Ya. Iya. Oh ada lagi Pak. Apa? Disiplin. Ya, itu sudah itu satu semua paket komplit itu. Udah paket komplit. Jujur, bertanggung jawab, disiplin. Loh, nanti jenengan ngantuk loh mesti lagi becak omong. Aku sama tinggal turun. Jadi gini, setiap bapak ibu guru itu punya trik tersendiri ya Pak David ya. Jadi punya cara-cara tersendiri untuk menangani setiap siswa, karena setiap siswa itu berbeda karakter, berbeda sifat. Jadi tidak bisa disamakan si A harus seperti si B harus seperti si C, itu tidak bisa. Jadi makanya bapak ibu guru dituntut tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya untuk tentunya mengajak siswa ke arah yang lebih baik. Tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, udah lanjut ya. Ya lanjut. Apa saja tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan selama bulan Ramadan, dan bagaimana sekolah mengatasi tantangan tersebut? Tantangan di bulan puasa. Iya, yang paling menantang sekali di bulan ini. Iya Pak, menantang. Terutama di lingkungan kita. Iya, di lingkungan sekolah. Oke. Jadi kalau misalkan yang paling menantang, menurut Pak David, menurut saya, nah, iya. Kalau menurut saya itu apa ya? Perilaku. Perilaku siapa ini? Perilaku. Semua. Oh, semua yang ada di SMK. Ya juga Pak Ibu guru, semuanya yang ada di lingkungan sekolah. Betul. Itu yang paling menurut saya itu paling menantang, paling susah bagi saya. Karena saya tadi bilang perilaku kita itu tidak sama.
Kita nggak bisa menebak dengan kita melihat wajahnya Pak Eko, wajahnya sampean. Kadang ada yang lebih menjengkelkan gitu ya Pak. Yang ini kayak seperti ini kadang jero natine grundel juga gitu. Makanya kita kan nggak tahu. Nah itu yang paling menantang. Jangankan di lingkungan sekolah gitu, di rumah saya pun juga sama, menantang karakter, terutama untuk anak saya maksudnya di rumah itu paling petang. Yang paling enaknya gitu, itu gini, bulan puasa itu kan katanya Pak Ustadz atau Pak Kiai dan lain sebagainya itu kan perbanyaknya sholat sunnah. Iya. Nah enaknya di situ, dari situ kita bisa belajar. Yang dahulu sebelum puasa kita nggak pernah sholat sunnah, akhirnya ketika ada puasa kita melakukan sholat sunnah. Meluangkan waktu ya. Untuk meluangkan waktu itu enaknya di situ. Kenapa kok saya bilang enak? Karena pahalanya sholat sunnah itu akan dilipat gandakan dengan sama dengan kita sholat wajib. Betul. Setuju sekali. Jadi kalau Pak Eko? Kalau saya yang paling menantang yang paling di sekolahan. Ya. Bagi saya yang paling menantang atau menjadi tantangan bagi saya pribadi sebagai guru itu melawan rasa malas itu loh yang paling susah. Mungkin nggak di bulan puasa atau nggak di bulan seperti biasanya, bulan-bulan biasa, rasa malas itu yang sulit sekali dilawan. Karena apa? Mungkin Mbak Fitri sendiri juga sebagai siswa kadang-kadang di dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu mesti kadang pernah merasa bosan, males. Tidur. Ya tadi dalam kelas pasti mengalami juga kan tentunya. Ya, sering sih. Seperti itu. Dan mungkin nggak di kelasnya Mbak Fitri saja, juga di kelas-kelas yang lain itu pasti mereka itu ketika diajak pelajaran itu ala Pak jam kosong saja, ala Pak capek, ala Pak ngantuk dan lain sebagainya. Itu yang susah bagi saya untuk dilawan dan harus dilawan gitu loh. Ngantuk koyo opo, males koyo opo gitu. Kita harus melawan rasa malas itu gitu loh. Dan itu masih menjadi PR bagi kita semua, bagaimana untuk mengatasi rasa malas ini. Dan tentunya setiap guru punya trik-trik tersendiri untuk mengajak siswa supaya rasa malasnya itu berkurang. Kalau hilang sulit, tapi berkurang. Iya, berkurang. Gitu. Dibilang sulit, memang sulit. Sulit sekali, betul. Soalnya apa? Rasa malas itu menjamur. Menjamur ya. Udah sangat tumbuh. Walaupun diwai obat apapun, dikasih salep dan lain sebagainya, tetap tidak akan hilang. Namanya juga udah males. Iya, betul. Berarti kalau diawali dengan niat, ketekunan dalam belajar dan lain sebagainya, apalah di sana, mungkin rasa malas itu tadi mulai berkurang. Tapi kalau kita berangkat saja tidak ada keniatan, terus arak-arasan, terus itu nanti selamanya akan malas. Jadi rasa malas itu harus dilawan, dan yang bisa melawan diri kita masing-masing. Betul. Arepo gurune sregepo kaya apa, nek dari siswanya sendiri tidak ada niat untuk melawan rasa malas, selamanya akan tetap malas. Seperti itu ya nggak Mbak Fitri? Tantangan itu yang paling berat, malas. Apapun itu, pekerjaan pun juga seperti itu. Kalau kita malas itu, jadi kan malas kerja ya. Iya betul sekali. Tapi kalau sudah masa hari gajian HR-an itu kita ya kayak seneng malasnya ya, tuh kayak hilang. Tapi nggak ingat kemarin sebelum gajian itu malasnya. Tapi nanti kalau habis gajian udah dapat beberapa hari, uangnya habis, terus malasnya tumbuh lagi. Nggak tahu itu. Atau kita buat setiap hari itu gajian terus gitu ya. Jadi kan Mbak, kalau saya melihat dari cakapan kita ini ada, jadi antara malas dengan karakter itu sama, hampir sama. Iya. Malas ya kita malas kalau misalkan kita selalu sering untuk menerapkan rasa malas. Betul. Berarti kan juga dari karakter. Berarti karakter itu memang arek iki malas. Kalau udah malas ya udah nggak bisa nggak bisa. Nah caranya untuk melawan rasa malas apa? Ya dari karakter ini tadi. Iya. Jadi kemauan orang itu sendiri ya. Seperti itu. Dan yang nggak kalah penting lagi dari circle pertemanan atau lingkungannya. Ya, kalau kita sendiri itu dasarnya memang males, dasarnya males. Tapi kalau
lingkungan kita itu support system namanya. Iya, support system. Apa Pak David? Ya, support system. Apa namanya, lingkungan sekitar, orang tua kita, teman kita itu mensupport kita. Insya Allah kita akan ikut semangat. Ibaratnya kalau kita dekat orang yang sering pakai minyak wangi atau kita dekat orang yang pakai parfum, kita akan katut wangi ya. Tapi walaupun sregep kayak opo, rajinnya seperti apa, tapi kalau lingkungannya dia malas, insya Allah dia juga ikut katut malas. Jadi kita juga harus pilih-pilih circle ya. Iya, jadi harus pertemanan itu juga mempengaruhi. Jadi kita harus punya yang namanya prinsip dalam prinsip pertemanan. Iya. Prinsip dalam pertemanan itu kan nanti ada cara milih teman bagaimana, ada iki modelnya ya opo kan seperti itu. Kalau kitanya udah males terus temenan sama yang lebih males kan, ya tambah udah saya nemen skatut wes gak bisa apa-apa lagi. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Pak Fitri? Ada, masih banyak kok Pak. Oke, saya siap menjawab ya Pak. Kalau saya nggak bisa nanti tak lempar ke Pak David. Nanti saling lempar aja. Yang penting nggak saling. Yang penting orangnya tidak dilempar. Yang penting lempar sembunyi tangan jangan. Kita melempar jangan sampai sembunyi tangan. Itu namanya. Piye Pak, kalau ngelempar sembunyi tangan itu piye? Tangannya kan di belakangnya. Terus lemparnya bagaimana? Pakai mulut. Kalau dilempar berarti harus menangkap Pak. Gitu. Ayo kita lempar kita lempar. Kita lanjut. Bagaimana sekolah memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan tidak mengganggu proses pembelajaran dan tujuan akademik? Bisa diulang? Oke. Bagaimana sekolah memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan selama bulan Ramadan tidak mengganggu proses pembelajaran dan tujuan akademik? Gimana? Enggak jadi. Tak lempar dulu. Kayaknya Pak David yang lebih paham. Iya, Pak David dipancing Pak Eko terus. Iya. Saya yang nimpali gitu. Jadi apa tadi? Bagaimana sekolah memastikan bahwa kegiatan di bulan Ramadan ini tidak mengganggu proses pembelajaran dan tujuan akademik? Memastikan ya? Iya. Jadi sekolah itu memastikan bahwa proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, ya kan, terutama tentang pembelajaran, ya, kita sudah membuat yang namanya struktur atau kurikulum atau apa sih jadwal hari ini untuk pembelajaran selama bulan puasa dengan hari-hari biasa tidak dalam bulan puasa itu tidak sama. Karena perbedaan dalam kurikulum kan berbeda, jadwal KBM-nya itu berbeda. Ya sama, cuman dikurangi waktu. Misalkan harian ada agama, ada produktif atau apa, nanti kan biasanya kita sampai 1 jam, 2 jam atau 3 jam dalam satu mapel, nanti bisa dikurang dalam artian menitnya dikurang. Biasanya kita 45 menit menjadi 35 menit seperti itu. Dan itu pun mungkin ya di seluruh sekolah ya sama kan. Dan kita melaksanakannya juga seperti itu sama. Jadi kita tinggal memastikan bagaimana caranya supaya KBM ini tetap berjalan, terus kegiatan keagamaan yang ada di bulan puasa ini tetap berjalan, tidak mengganggu dan tidak terganggu dengan adanya bulan puasa. Jadi tetap siklus dalam pembelajaran itu tetap berjalan ya Pak. Berarti ini udah dipastikan tidak mengganggu dalam kegiatan. Seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa karena bulan puasa itu mesti lemes, aras-arasan, capek. Makanya kalau misalkan disuruh berpikir terus kan aras-arasan. Jadi percuma nanti kalau kita KBM kita penuhkan, ya nanti malah tidak bermanfaat. Atau anaknya juga enggak juga. Gak ngerti. Guru menerangkan dikira mendongeng, akhirnya tidur. Iya, tidur dan gak ada faedahnya juga ya. Masuk kanan, keluar kiri. Itu pun kalau masuk, kalau enggak masuk. Dan dalam pikirannya biasanya ya saya dulu masih masih sekolah dulu, ketika saya puasa masih berangan-angan keadaan beduk.
kok gak adan-adan, kok suwi men ya, kurang pirang menit. Mulai gitu. Kalau mokel nanti eman. Pelajaran itu gak dipikirin. Yang penting mikir kapan adan. Paling penting kapan pulang ya, Pak. Nah, itu serak turu ya. Iya. Oke. Jadi itu kalau mau nambah. Saya mau nambah ya, kita memastikannya dengan memastikannya itu dengan jadwal yang sudah kita buat, jadwal pembelajaran selama bulan Ramadan ini, ya kita memastikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, walaupun kadang terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religi atau agama yang sifatnya agamis gitu ya, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan seperti itu. Tetapi jadwal kita tetap melaksanakan sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Jadi tetap jadwal yang kita buat, kita pastikan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut, walaupun kadang waktunya kurang panjang dengan jam pendek di bulan Ramadan ini seperti itu. Jadi ya harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang kita sudah sepakati dari Bapak Ibu guru seperti itu. Ngaten nggih Pak David ya, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Udah disepakati sama guru-guru di sekolah ya. Untuk memastikan kan supaya kegiatan akademisnya tetap berjalan, berlanjut. Dan juga kegiatan pondok Ramadannya juga berjalan. Ya, agamanya berjalan, akademisnya juga berjalan beriring-iringan, tidak saling tabrak-tabrakan. Oh, tabrak. Iya, apalagi ditabrak. Iya. Seperti itu Mbak Fitri. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ada kok, tenang aja. Barangkali ada diseligi pantun dulu. Apa mau pantun dulu ini? Nanti aja. Untuk penutupan. Oh iya. Nanti seharusnya pas waktu open ada. Berkejutan ya Pak. Closet. Cakep gitu ya. Closing Pak, closing. Opening. Nanti untuk closing saja ya, kita tahan. Closing. Masih banyak. Masih. Apa sih manfaat yang diperoleh siswa dan siswi dari kegiatan-kegiatan khusus selama bulan Ramadan di sekolah, baik dari segi spiritual ataupun akademik? Ya, mungkin saya. Terima kasih. Hal atau sesuatu yang bisa didapat dari kegiatan yang sifatnya akademis, sifatnya agamis di bulan Ramadan itu tentunya harapannya supaya siswa menambah keimanan mereka, ketakwaan mereka dalam beribadah tentunya sesuai dengan ajaran Islam, dan tentunya pelajaran atau muatan-muatan agamis yang ada di bulan Ramadan ini tentunya kan tidak bisa didapatkan di bulan selain bulan Ramadan tentunya, ya kan? Ya. Jadi sifatnya yang berkaitan dengan sholat, bagaimana tentang toharoh atau bersuci, itu nanti akan di bulan Ramadan ini mereka akan mendapat waktu yang lebih di materi-materi yang sifatnya ibadah Pak, sholat, berwudu. Materi yang sifatnya tidak ada di bulan biasanya. Selain Ramadan akan didapat di bulan Ramadan ini di bidang akan didapat di bulan Ramadan ini di program Pondok Ramadan tentunya. Jadi biar itu. Mereka lebih mengerti agama lagi dan oh iya, harapannya seperti itu. Jadi nanti akan dapat waktu yang lebih intens di materi-materi keagamaan sifatnya ya. Jadi mereka akan paham tentang sholat seperti apa, wudu yang benar seperti apa, ya dah seperti ya. itu. Membaca Al-Quran seperti apa, nanti akan akan ditangani langsung atau dibimbing langsung oleh guru-guru yang kompeten di bidang agama tentunya. Seperti itu Pak David. Monggo dari Pak. Kan dari apa? Spiritual. Dari akademisnya. Iya, monggo. Ya. Kalau dari akademisnya itu nanti siswa-siswi yang sudah mengikuti kegiatan, mereka akan membuat sebuah laporan. Namanya apa? Laporan kegiatan Pondok Ramadan. Oh, nanti kita bikin laporan juga. Iya, itu nanti tergantung dari Bapak Ibu guru yang menjelaskan, mendampingi itu.
Berarti nanti ada catatan tersendiri ya Pak? Betul. Insya Allah ada catatan sendiri. Iya. Zaman kita SD dulu Pak. Ada catatan amal kita baik dan amal buruk. Dalam kita masih kecil, iya. Kan setiap bulan puasa kan kita mesti dikasih buku. Kegiatan sholat itu ya Pak. Itu apapun di sana ada. Minta tanda tangan ke takmir masjid, gitu ya. Oh, berarti itu kegiatannya ada dari dulu. Iya. Ada dari dulu itu. Kayak mulai aku masih kecil, masih SD sampai SMP kalau nggak salah. Ya, tapi SMP. kan di SMA, di SMK kayaknya sudah nggak ada ya. Karena kita beranggapan bahwa siswa yang sudah di SMK atau SMA itu dia sudah pikirannya sudah dewasa. Betul. Jadi kita tinggal mengarahkan, iki lho sing bener, ini yang salah seperti itu. Tapi kalau pas waktu kita masih kecil kan loro-loro nih. Ya yo ngandani iki sing bener mlaku rono, iki sing salah yo aja tok lakoni kan seperti itu. Iya. Ya, tapi kalau kita sudah dewasa kan kita hanya menyampaikan. Iya. Jadi mereka sudah punya karakter pertimbangan, sudah bisa membedakan mana yang pas, mana yang kurang. Iya, seperti itu. Nggih. Jadi ada lagi nggak yang mau dijelaskan nih tentang sudah Ramadan? Mungkin seperti itu Pak nggih. Nggih, saya setuju. Bagaimana sih peran pemimpin sekolah dalam memfasilitasi? Ulangi ya. Bagaimana peran pemimpin sekolah dalam memfasilitasi kegiatan Ramadan dan memastikan bahwa nilai-nilai Ramadan tercermin dalam budaya sekolah ini? Bagaimana peran pemimpin sekolah? Iya toh? Iya. Dalam rangka Ramadan. Bulan Ramadan ini tercermin. Peran pemimpin sekolah. Dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah yang tercermin dari budaya sekolah. Jadi kalau Bapak sekolah itu Bapak Kepala Sekolah ya beliaunya tinggal menyarankan untuk ke kita, ayolah kita jaga silaturahmi, kita jaga puasa ini agar lebih bermanfaat. Itu pertanyaan bagaimana ya kita harus bisa mensosialisasikan apa sih puasa, apa sih yang harus dilakukan di puasa, apa sih yang dilarang di puasa. Itu intinya di situ. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu mintanya ya kita agar lebih menjelaskan tuh secara sahdu, tidak gontok-gontok, santai. Iya, salah sabar itu tadi ya Pak. Supaya nanti puasa kita lebih bermanfaat. Dan tapi tidak sia-sia. Kita syukur bicara banter terus percuma, ya itu. Sia-sia tidak menerima juga sia-sia. Omong kosong. Jadi Bapak Kepala Sekolah katanya ya supaya kita menjaga intinya di situ aja agar puasa ini lebih baik dengan teman-teman, dengan guru, dengan siswa. Intinya di situ. Dengan keluarga besar SMK Sanudin Pak Ari tentunya. Ya di lembaga sini, di lembaga MTS, SMA. Ya. Ya itu berarti pesannya lebih menjaga tali silaturahmi kita ya Pak. Betul. Seperti itu. Iya. Baik, ada tambahan lagi? Ada. Oke, monggo. Tambahin apa? Duit no. Kalau saya mungkin menangkap pesan atau pesan dari Bapak Kepala Sekolah bahwasanya puasa itu bukan halangan untuk kita, ya. Puasa bukan halangan untuk kita berkreativitas, kita bekerja. Ya, jadi bukan halangan. Jadi justru malah di bulan puasa ini kita harus lebih semangat lagi untuk berkarir, semangat lagi untuk bekerja, dan tentunya semangat lagi untuk belajar seperti itu. Jadi puasa bukan halangan untuk kita bermalas-malasan. Seperti itu. Jadi banyak hikmah selain kita menjadi insan yang lebih bertakwa di bulan puasa, dan kita juga akan mendapatkan nilai ibadah dari puasa. Jadi kita kalau bekerja, belajar itu kan dinilai ibadah ketika kita berpuasa. Iya enggak? Iya. Betul gitu. Nah, seperti itu. Jadi puasa bukan halangan untuk bekerja, belajar, beribadah tentunya. Walaupun kadang tidur itu juga katanya ibadah. Tapi kalau tidurnya terlalu banyak, itu bukan juga berarti sia-sia. untuk tidur seharian kan enggak. Iya toh Mbak Fitri? Mbak Fitri juga seperti itu kan. Jadi puasa bukan halangan untuk
kita belajar, beribadah, ya toh? Iya, jadi kalau puasa itu kita lebih meningkatkan kegiatan kita yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih untuk Bapak Eko dan Pak David telah bersedia hadir di Hasanuddin Pod Edu. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan, kesan atau pantun yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga besar SMK Hasanuddin Pare? Oh, saya. Pesan dulu aja, ya, pesannya nanti. Jadi pesannya apa Pak ya? Apa itu tadi ya? Enggak, gini. Nunggu ya. Gini. Pesannya di bulan puasa apa sehari-hari? Ya, pesan untuk sekolah kita. Iya, untuk sekolah kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Bapak Ibu guru dan karyawan di SMK Hasanuddin satu bisa barokah. Ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang beliau lakukan untuk sekolah SMK kita mudah-mudahan menjadi lahan barokah untuk amal-amal mereka. Terus yang kedua, selain barokah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga ikhlas mengajar, ya. Terus memberi arahan kepada siswa-siswinya, ya, baik secara lesan maupun secara batin. Nah, itu penting Pak, batin. Karena orang kan tidak tahu kalau kita membatin. Iya, memang nggak tahu, kita tidak punya ilmu kebatinan, Pak. Iya, yang tahu kan hanya kita sama yang di atas. Caranya bagaimana? Kita mendoakan mereka. Iya, mendoakan secara baik-baik ya, Pak. Kita selaku Bapak Ibu guru di sekolah kan Bapak Ibu guru, kalau di rumah kan ada sendiri Bapak Ibu gurunya. Nah, kita berusaha semoga apa yang siswa-siswi lakukan di sini itu bisa bermanfaat dengan baik bagi keluarga mereka. Terus bisa berguna bagi keluarga mereka, dan yang terakhir menjalin silaturahmi. Walaupun nanti ketika mereka siswa sudah lulus dari SMK Hasanuddin, diharapkan tetap bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru, sering bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita saling komunikasi dengan Bapak Ibu guru, karena siapa yang bisa menjaga silaturahmi, nanti akan diberi rezeki yang banyak, dilapangkan rezekinya seperti itu. Jadi pesannya itu kalau saya. Kalau jenengan. Ya, kalau saya perlu berpesan juga. Oh iya, nah. Oke. Atau WA. Itu pesan, message ini pesan. Jadi saya pribadi berpesan kepada saya pribadi juga, dan tentunya kawan-kawan keluarga besar dari SMK Hasanuddin itu, marilah di bulan Ramadan ini apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, kita niatkan di dalam hati dengan ikhlas, diniatkan ibadah. Jadi kita bekerja itu diniati ibadah, kita belajar diniati ibadah. Insya Allah kalau niatnya ibadah, insya Allah nanti akan mendapatkan manfaat dan tentunya mendapatkan balasan dari Allah yang tidak kita kira-kira, seperti itu. Jadi yang penting kita niatkan semuanya ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Diniati, Pak. Niat. Wes niat tok iki lho wis api, apalagi wis diniati dilaksanakan juga, itu malah lebih baik. Karena begini, segala sesuatunya kalau tidak diniati tidak akan tercapai. Betul. Jadi kabeh krana niat. Iya. Niatnya mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima, dan tentunya kita akan mendapatkan balasan yang tidak kita kira-kira banyaknya. Yang penting kita ikhlas, niat yang baik, ngibadah, insya Allah berkah ngilmunipun, berkah sedayanipun, berkah rezekinipun, gitu Pak. Amin. Ada kesan atau pantunnya nggak nih? Oke. Ada.
Apa ini? Pak Eko dulu, saya dulu. Bantu. Saya dulu wis. Bareng juga nggak apa-apa. Mau bareng. Oh, sendiri-sendiri. Ini. Anteng nggih. Ya. Pak Udin silaturahmi ke rumah Bu Ida. Cakep. Cakep. SMK Hasanuddin bisa jaya selamanya. Wah, cakep. Tepuk tangan. Ayo Pak Eko sekarang. Cakep. Belum, Pak. Belum, cakepnya sih nanti. Saya nggak pandai pantun nih, Pak. Saya langsung saja. Harus. Kok harus ya maksa? Apa Mang Pak Udin? Nah, itu Pak Udin tadi. Apa ya? Nunggu ya. Saya tak Pak pikir. Udin. Oh, coba Udin. Mesane Pak Udin. Ya mau. Dia terkenal, Pak. Kita Udin sing pare apa? Kata-kata sing pare. Pare, sing kadun pare, sate. Oh iya. Makan sate. Ke Surabaya makan sate. Cakep. Pak, Surabaya ini lo enek akeh. Kejauhan ke Surabaya. Jangan lupa membeli es buah. Cakep. Saya doakan semoga keluarga SMK Hasanuddin Pare Cakep. mendapatkan berkah. Amin. Sama nih poso-poso yang mikir panganan. Oh yo. Lah butuh Konsumsi. Lah ya, Bro. Closing, Pak. Ya. Kupat. Oh iya. Ayo Pak siapa? Pak David. Iya. Enggak no, jenengan dia Mbak to. Iya, mangan. Maam ya mangan. Maam kupat dicampur santen. Cakep. Menawi lepat kita semua, saya, Pak David dan Pak Eko nyuwun pangapunten. Sami-sami. Cakep ya. Maam kupat janure wis tuwa. Cakep. Kathah lepat kula Pak David dan hostnya nyuwun pangapura. Sami-sami. Pergi ke kota naik delman. Kesel delman. Salah kata mohon dimaafkan. Dari saya Pak Eko Dan saya Pak David. mohon undur diri dan sampai ketemu lagi di Podcast Edu berikutnya, episode berikutnya, dan tentunya dengan materi atau pembahasan yang lebih menarik lagi seperti itu. Nggih Pak David nggih. Siap. Ditunggu Pak Dalang podcast. Oke, Mbak Fitri. Terima kasih sudah diundang, diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman siswa-siswi juga, Bapak Ibu guru juga, dan karyawan di SMK Hasanuddin Pare. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak kita, Bapak David dan Bapak Eko atas waktunya. Terima kasih kepada pemirsa Hasanuddin Pod Edu telah bergabung dengan podcast kami. Jangan lupa untuk mendengarkan episode berikutnya di Hasanuddin Pod Edu. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.